Halo, selamat sore. Kembali lagi di channel YouTube saya, Karman Karim. Jangan lupa untuk di-subscribe ya, guys. Oke, kali ini saya akan melanjutkan terkait cerita kemarin. Nah, ini merupakan part 2 ya, guys. Terkait pengalaman saya bisa mendapatkan beasiswa luar negeri ya. Oke, di bulan 12 2021 ya. Jadi pembukaan beasiswa Hungaria, stipendium Hungaricum itu sudah berlangsung ya. Jadi beasiswa ini hanya berlangsung selama 1 bulan. Pembukaannya ya kemarin dibuka di pertengahan Desember, kemudian ditutup pertengahan Januari 2022. Akhirnya saya daftar, kemudian submit. Setelah itu pengumuman akan diberitahukan di bulan 4 2022. Nah, hanya selang sebulan beasiswa pemerintah Turki pun juga dibuka. Jadi beasiswa pemerintah Turki itu dibuka di Januari atau Desember ya, saya kurang ingat tepatnya. Yang jelas antara beasiswa Hungaria dan beasiswa Turki itu jaraknya sangat dekat, pembukaannya hampir bersamaan ya. Kemudian akhirnya saya daftarkan lagi diri saya untuk beasiswa Turki ini. Cuman untuk beasiswa Turki sendiri itu untuk pengumumannya cukup lama ya. Hasilnya itu keluar di sekitar bulan Juni atau Juli ya kemarin. Saya sudah agak lupa sih. Setelah 2 bulan pembukaan beasiswa Turki, akhirnya beasiswa Romanian Government Scholarship dibuka juga ya. Jadi saya daftar lagi beasiswa ini ya, karena saya mencoba lebih dari 1 beasiswa ya, dengan harapan saya bisa dapat kesempatan. Misalnya kalau saya ditolak di beasiswa 1, masih ada harapan di beasiswa 2. Soalnya kalau misalnya saya ditolak di beasiswa 2, masih ada harapan di beasiswa 3 ya. Proses pendaftaran telah selesai, jadi tibalah saya untuk menunggu hasil pengumuman terkait beasiswa yang saya telah daftar. Jadi di tahun 2021 ke 2022 itu saya mendaftar di 3 beasiswa luar negeri secara bersamaan ya. Namun di antara ketiga beasiswa itu, beasiswa yang lebih cepat hasil pengumumannya keluar itu beasiswa Hungaria ya. Jadi di awal Maret untuk beasiswa Hungaria sendiri itu kita sudah mendapatkan hasil tahap 1 ya. Jadi saya nyolos di tahap 1, di tahap 2 gagal guys. Berselang 2 bulan kemudian hasil beasiswa Turki pun juga keluar, dan hasilnya masih belum rezeki. Saya masih dinyatakan belum diterima di beasiswa Turki juga. Hanya berbeda seminggu dari beasiswa Turki, akhirnya hasil dari beasiswa Romania pun keluar juga, dan hasilnya sama aja, saya belum diterima. Jadi 3 beasiswa luar negeri yang saya daftar di 2021-2022 itu hasilnya masih belum membuahkan hasil. Sempat gimana ya, perasaan kalau misalnya kita mengharapkan sesuatu namun ada gap antara harapan dan kenyataan, itu rasanya waduh, sumpah. sempat berpikir bahwa ya sudahlah, percobaan pertama saya di 3 beasiswa ini sempat membuat saya berpikir bahwa ya sudahlah, kayaknya nggak usah deh kuliah di luar negeri. Jadi kemarin di akhir 2022 sempat berpikir ya sudah, kayaknya saya pilih kuliah di dalam negeri aja ya. Sudah sempat ingin ke Jogja untuk mendaftar di salah satu universitas yang ada di Jogja. Namun setelah pikir panjang, waduh, saya sudah berjalan sejauh ini gitu. Maksudnya kemarin dokumen-dokumen saya kan sudah saya urus untuk persiapan kuliah ke luar negeri, dan saya rasa sayang gitu, karena perjalanan saya sudah setengah nih, masa harus menyerah begitu saja ya. Jadi setelah gagal percobaan pertama saya di ketiga beasiswa luar negeri di 2021-2022,
Akhirnya saya coba lagi untuk daftar beasiswa, masih dengan beasiswa yang sama di 2022 untuk intake yang 2023. Akhirnya saya mendaftarkan lagi di beasiswa Hungaria yang dibuka di 2022 ya, Desember 2022 untuk tahun ajaran 2023-2024. Beasiswa Turki pun juga saya daftarkan kembali. Saya mendaftar kembali untuk tahun ajaran 2023-2024. Masih yang sama. Beasiswa Romania pun saya daftar juga untuk tahun ajaran 2023-2024. Nah, ketiga beasiswa ini merupakan second try saya ya untuk percobaan kedua. Namun di tahun 2022 ini saya daftar juga di beasiswa pemerintah Federasi Rusia. Namun dari keempat beasiswa ini yang paling cepat untuk pengumuman interviewnya itu di beasiswa Rusia. Jadi kemarin saya dapatkan undangan untuk interview di Jakarta ya, tepatnya di Pusat Kebudayaan Rusia itu di awal Maret ya, minggu pertama. Nah, akhirnya saya dapat undangan untuk interview di batch 1 itu bersamaan dengan 60 kandidat lainnya. Jadi kemarin itu ada 4 batch ya, namun saya ada di batch 1. Tibalah saat interview di Jakarta. Selang interview kurang lebih 2 bulan, akhirnya hasil pun keluar. Dan alhamdulillah, akhirnya saya diterima di beasiswa Rusia. Nama saya keluar sebagai awardee Russian Government Scholarship 2023. Begitulah cerita saya, pengalaman saya mendaftarkan beasiswa luar negeri. Buat kalian yang menonton cerita saya, semoga video ini bisa memberi manfaat bagi teman-teman di luar sana yang yang memiliki keinginan yang sama seperti saya, dan semoga mimpi teman-teman bisa terwujud juga ya, saya doakan. Amin. Terima kasih sudah menonton cerita saya dari part 1 sampai part 2. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman di rumah, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya ya, dan jangan lupa untuk saksikan video-video berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.